Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Teman-teman, selamat datang kembali di mata kuliah Pengantar Ilmu Komunikasi atau diubah menjadi Teori dan Ilmu Komunikasi ya. Sudah tidak terasa kita sudah mencapai ke sesi 4 di mana perkuliahan tidak terasa gitu ya. Jadi teman-teman, saya harapkan bisa fokus karena kuliah ini tidak terasa dan terus cepat gitu ya pindahnya. Jadi teman-teman, saya harapkan fokus dan serius dalam mengikuti kuliah ini gitu ya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke materi saja ya. Kita berbicara mengenai ilmu dulu ya. Kalau misalnya kemarin saya terlalu cepat mungkin ke teori, tapi saya harus punya dan harus menjelaskan dulu fondasi awal atau menjadi apa namanya bahan pokok dari fondasi paling bawahnya, paling dasarnya, sehingga teman-teman nanti kalau misalnya ditanya sampai akarnya itu teman-teman bisa menjelaskan secara terstruktur gitu ya. Nah, ilmu itu apa sih? Kalau misalnya menurut ahli, salah satunya Muhammad Hatta bilang, kalau ilmu adalah pengetahuan yang teratur tentang pekerjaan hukum kausal dalam suatu golongan masalah yang sama tabiatnya, maupun itu menurut kedudukannya tampak dari luar maupun menurut bangunannya dari dalam. Konsepsi ilmu pada dasarnya mencakup tiga hal, adanya rasionalitas, dapat digeneralisasi, dan dapat disistemasi, menurut Shafir tahun 74. Sedangkan ilmu mencakup logika, adanya interpretasi, subjektif, dan konsistensi dengan realitas sosial. Nah, berbicara dengan realitas dan rasional, teman-teman bisa dilihat bahwa ilmu itu tidak akan jauh dengan sebuah pemikiran rasional gitu yang masuk akal, dan juga bagaimana realitasnya itu sebenarnya kunci dari ilmu tuh ya. Jadi rasionalitasnya ada ya, rasionalitas ini ya masuk akal gitu ya, dan realitasnya juga jelas dan terlihat gitu ya. Jadi kalau misalnya berbicara ilmu dengan beberapa definisi yang saya sebutkan tadi, tidak jauh-jauh dari sebuah rasionalitas ya, dan juga realitas gitu ya. Kalau Carl Pearson menyebutkan bahwa ilmu adalah lukisan atau keterangan yang komprehensif. Komprehensif itu artinya menyeluruh dan konsisten tentang fakta pengalaman dengan istilah yang sederhana. Nah, fakta pengalaman kan itu bisa disebut juga dengan realitas seperti apa gitu ya. Nah, ini ada istilah teori dalam ilmu sosial mengandung beberapa pengertian. Yang pertama misalnya, teori adalah abstraksi dari realitas. Abstraksi disebutkan di sini adalah artinya sebuah ilustrasi, sebuah gambaran, sebuah pengemasan secara keseluruhan dari realitas. Itu disebut dengan teori ya. Teori terdiri dari sekumpulan prinsip-prinsip dan definisi yang secara konseptual mengorganisasikan aspek dunia empiris secara sistematis. Empiris itu bukti nyata, bukti yang terlihat, bukti yang otentik, bukti yang bisa dibuktikan dengan secara ilmiah. Itu dengan yang disebut dengan empiris. Teori terdiri dari asumsi-asumsi, proposisi, dan aksioma yang dasar yang saling berkaitan. Teori terdiri dari teorema-teorema, yakni generalisasi yang diterima terbukti secara empiris. Nah, kalau misalnya bicara teori, lalu apa fungsinya? Ya, yang pertama bisa menyimpulkan, karena kan teori itu menjawab atau membantu atau menjadi sebuah landasan dari fenomena yang ada untuk menyimpulkan bagaimana hasilnya gitu ya. Lalu memfokuskan dalam artian tidak kemana-mana, itu sebuah penelitiannya. Menjelaskan sudah pasti, menjelaskan fenomena, realitas, dan hal sebagainya, mengamati, dan juga membuat prediksi. Membuat prediksi ini disebut juga salah satunya disebut dengan hipotesis, yang mana menjadi sebuah dugaan awal gitu ya dalam sebuah fenomena, tapi belum sampai akhir. Jadi memprediksi dulu gitu ya. Heuristik, komunikasi, mengawasi, dan generatif gitu ya. Ini jadi teman-teman kalau misalnya ditanya apa fungsi teori, nah ini 9 poin ini bisa mewakilkan atau menggambarkan apa fungsi teori tersebut gitu ya.
Nah, kalau misalnya berbicara mengenai bagaimana teori itu berkembang, ya, atau pengembangan teori itu bisa dikatakan mempunyai 4 fase, ya. Yang pertamanya bisa berawal dari developing question atau mengembangkan pertanyaan. Bagaimana bisa seperti itu? Apa yang menyebabkan? Kenapa bisa seperti itu? Nah, itu kan berarti mengembangkan pertanyaan. Lalu menyusun hipotesis atau forming hipotesis. Kalau misalnya menyusun hipotesis atau prediksi atau sebuah eh, apa namanya dugaan awal gitu ya, berarti kan dia eh, membuat sebuah prediksi atau perkiraan. Oh, berarti kalau misalnya seperti itu, kayaknya seperti ini. Nah, itu kan sudah sebuah fase di mana penyusunan hipotesis itu berjalan. Lalu menguji hipotesis atau testing di hipotesis. Nah, kalau misalnya gitu kita langsung aja coba dari perkiraan tersebut betul nggak seperti itu kita uji. Nah, kalau yang terakhir adalah formulating teori atau memformulasikan teori, yaitu langkah dari awal sampai akhir gitu ya. Itu menjadi sebuah konklusi atau finalisasi finalnya seperti apa. Jadi sudah dikembangkan pertanyaan, ada hipotesis, lalu diuji hipotesisnya, lalu bagaimana hasilnya. Nah, semua langkah atau semua fase tersebut diformulasikan, disusun, ya jadilah eh, hal tersebut rangkaian seluruh dari pengembangan teori gitu ya. Nah, ini adalah bagaimana kaitan dari teori, hipotesis, observasi, dan generalisasi ya. Teori, hipotesis, observasi, generalisasi, lalu sebuah teori gitu ya. Jadi ini adalah contoh bagaimana teori itu dibuat, bagaimana teori itu diuji masih relevan atau tidak, dan bagaimana teori tersebut menjadi teori baru gitu ya. Ini adalah sebuah loop atau sebuah rangkaian yang eh, looping gitu ya, terus berjalannya berputar seperti ini. Misalnya kalau misalnya teorinya sudah ada, nah, kita langsung ke hipotesis apakah betul perkiraan seperti itu, lalu diobservasi ya. Dengan diobservasi, generalisasi, dan teori tersebut benar atau tidak gitu ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya dalam sebuah teori itu ditanya apakah apa saja komponennya, yang pertama ada simbol atau verbal atau ujaran, yang kedua ada pengertian, pemahaman, lalu selanjutnya ada interaksi, mengurangi ketidakpastian, proses, pengalihan atau penyampaian pertukaran, menghubungkan atau menggabungkan, kebersamaan, saluran, replikasi memori, tanggapan diskriminatif, stimuli atau rangsangan ya, punya tujuan atau kesengajaan, waktu dan juga kekuasaan atau kekuatan. Oke. Lalu selanjutnya ada 4 jenis teori umum. Yang pertama ada teori fungsional atau struktural, yang kedua ada teori behavioral atau kognitif atau biasa disebut dengan SOR, stimulus, objek dan respon. Lalu yang ketiga ada teori konvensional, interaksional, dan teori kritis atau interpretif. Nah, kalau misalnya berbicara tentang konteksnya, apa aja dong jenis teori berdasarkan konteksnya atau kontekstual? Yang pertama ada komunikasi antar pribadi, ya, yang melibatkan 2 orang atau 2 komunikator, ya. Lalu ada komunikasi kelompok, ada komunikasi organisasi, dan terakhir komunikasi massa. Teman-teman harus tahu nih bagaimana komunikasi antar pribadi, yaitu yang terjadi antara 2 orang ya, komunikasi kelompok itu terjadi antara 3 orang sampai mungkin sekitar 15 orang, lalu komunikasi organisasi lebih dari sana partisipannya. Nah, partisipan yang terakhir adalah komunikasi massa, di mana partisipannya sudah tidak bisa diidentifikasi lagi jumlahnya karena sudah terlalu banyak gitu ya. Jadi ini mungkin jenis teori kontekstualnya ya. Nah, mungkin itu aja berdasarkan eh, apa namanya, teori-teori kontekstual ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke definisi persepsi. Persepsi itu apa sih? Sering kan, bagaimana persepsi itu, apa sih persepsi? Nah,
Persepsi adalah proses internal dalam arti ini dalam manusia itu sendiri yang dapat menyeleksi, mengorganisasikan dan menginterpretasikan atau menggambarkan atau mengemukakan rangsangan di lingkungan ya. Dari proses tersebut Anda bisa mempengaruhi perilaku Anda nantinya dengan sudah ada persepsi tersebut ya pasti tindak lanjutnya ke perilaku gitu ya. Atau itu kata Profesor Dedi Mulyana. Kalau misalnya menurut Weinberg dan Wilmot, persepsi adalah cara organisme memberi makna ya, kita memberikan makna terhadap sesuatu itu namanya persepsi. Persepsi didefinisikan sebagai interpretasi ya atau pendapat atau opini ya bermakna atas sensasi itu ya rangsangan atau objek yang kita lihat gitu ya, sebagai representatif objek eksternal. Persepsi adalah pengetahuan yang tampak mengenai apa yang di luar sana ya. Persepsi adalah proses menafsirkan informasi indrawi kalau kata Verdeber. Banyaklah definisinya ya. Nah, persepsi adalah inti dari komunikasi dan interpretasi adalah inti dari persepsi. Sama seperti mengartikan proses komunikasi. Ya. Nah, dalam proses persepsi ada 3 nih ya, apa aja? Mulai dari sensasi penginderaan. Jadi saat kita mencium, saat kita mencium bau, saat kita melihat objek, saat kita mendengar, nah itu semua penginderaan. Nah, perhatian, atensi dengan adanya objek tersebut, dengan adanya wangi tersebut, dengan ada suara tersebut, nah itu kan perhatian kita. Nah, setelah itu kita interpretasikan. Oh, warna itu merah. Oh, wanginya harum. Oh, suaranya keras. Nah, itu interpretasi adalah akhir bagaimana kita memaknai proses dari sensasi dan atensi, gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya berbicara dengan persepsi ya, persepsi sosial misalnya, persepsi yang dimiliki orang terhadap orang lain adalah proses menangkap makna dari objek dan peristiwa sosial yang kita alami di lingkungan kita. Sudah sangat jelas menurut saya. Nah, prinsip persepsi misalnya persepsi berdasarkan pengalaman, berdasarkan selektif, berdasarkan dugaan, berdasarkan evaluatif atau mengevaluasi dari pengalaman sebelumnya. Nah, ada faktor biologis ya, kalau misalnya bicara tentang faktor internal pengaruh atensi, faktor fisiologis, faktor sosial budaya lainnya, dan faktor psikologis, keinginan, harapan, motivasi, dan sebagainya. Nah, lalu kan kita tadi internal, kalau eksternal apa? Dari gerakan, dari intensitas atau seringnya kita frekuensi hal tersebut terjadi, ada kontras, ada kebaruan, dan ada perubahan objek yang dipersepsi atau repetisi. Nah, itu berbicara mengenai persepsi, bagaimana persepsi bisa terjadi. Oke, mungkin itu aja dari sesi 4 tersebut. Jangan lupa kita akan presentasi di sesi minggu depan, sesi 5. Siapkan materi sebaik-baiknya dan perdalami teori yang sudah kalian pilih. Jadi jangan sampai kalian menjadi pihak yang tidak ngerti dengan teori yang kalian pilih, malah orang lain yang lebih ngerti gitu ya. Itu saja pesan dari saya. Jangan lupa komen di YouTube untuk keaktifan SCL. Jangan lupa juga mengerjakan kuis untuk keaktifan absen di sana. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita bertemu di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan.